Karena pemilihan umum tersebut akan berimplikasi kepada kebijakan-kebijakan masa depan terhadap kelas pekerja tersebut atau the working class. Oleh karena itu, Partai Buruh dan Organ Serikat Buruh memilih tahun 2022 melaksanakan perayaan May Day pada tanggal 1 Mei adalah aksi di KPU. Tuntutannya hanya 3 di KPU. 1, pemilihan umum atau pemilu yang jujur dan adil, jurdil. 1, pemilu jurdil. 2, tolak politik uang atau money politik. 3, tetapkan pemilu legislatif dan eksekutif atau pilpres pada tanggal 24 Februari. Partai Buruh dan Organ Serikat Buruh, 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, yaitu KSPI, ORI, KSPSI, KPBI, dan KSBSI. Ditambah 1 serikat petani terbesar di Indonesia, yaitu SPI. Jadi ada 4 konfederasi serikat buruh terbesar, ditambah 1 serikat petani Indonesia, beserta 60 yang tadinya 50 dengan bergabungnya KSBSI menjadi 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional. Juga bergabung Forum Guru Honorer, Miskin Kota atau UPC, Jala PRT, dan Buruh Migran, serta organisasi Perempuan Indonesia Percaya, akan melaksanakan May Day pada tanggal 1 Mei dalam bentuk 2 kegiatan. Kegiatan pertama, pada tanggal 1 Mei akan ada aksi Partai Buruh dan Organ Serikat Buruh di depan kantor KPU. Ya, di depan kantor KPU. Mengapa perayaan May Day dipilih aksi di depan kantor KPU? Karena bagi kelas pekerja, the working class, atau buruh, petani, nelayan, miskin kota, migran, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru honorer, ojol, dan lain-lain, tahun 2024 menjadi penting karena akan terjadi pemilu untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, baik pemilihan presiden yang baru maupun pilkada. Karena pemilihan umum tersebut akan berimplikasi kepada kebijakan-kebijakan masa depan terhadap kelas pekerja tersebut atau the working class. Oleh karena itu, Partai Buruh dan Organ Serikat Buruh memilih tahun 2022 melaksanakan perayaan May Day pada tanggal 1 Mei adalah aksi di KPU. Tuntutannya hanya 3 di KPU. 1, pemilihan umum atau pemilu yang jujur dan adil, jurdil. 1, pemilu jurdil. 2, tolak politik uang atau money politik. 3, tetapkan pemilu legislatif dan eksekutif atau pilpres pada tanggal 24 Februari 2022. Tetapkan atau laksanakan pemilu adalah 14 Februari 2024 maksud saya.
14 Februari 2024. Jadi 1, pemilu jurdil, 2, tolak politik uang, 3, laksanakan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada November 2024. Kenapa perlu disuarakan oleh kaum buruh pada saat May Day? Karena kalau pemilunya curang, politik uangnya masif, kemudian tidak berlaku jujur dan adil, ya, azas terbuka tidak dijalankan oleh KPU, maka yang terpilih nanti, baik DPR maupun presiden maupun bupati, wali kota, dan gubernur, akan juga orang-orang yang curang. Tidak ada keberpihakan pada rakyat. Kalau orientasinya politik uang dan tidak jurdil. Nah, kalau pemimpinnya yang dipilih tidak sesuai dengan mekanisme pemilu jurdil dan tidak boleh ada politik uang, pasti kebijakannya juga buruk bagi buruh. Itulah kenapa kami menyampaikan Partai Buruh dan Organ Serikat Buruh May Day 2022 menjadi penting pada tanggal 1 Mei menyampaikan aksi di KPU karena 14 Februari 2024 ada pemilu. 2023 nanti pun kami akan ke KPU. Ya. Nah, tapi secara bersamaan setelah dari KPU kita juga akan ada semacam teatrikal di Bundaran HI membawa 2 tuntutan, yaitu turunkan harga bahan-bahan pokok. Yang kedua adalah tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kegiatan yang pertama. Setelah itu massa yang berjumlah 300 sampai 500 orang ini akan bertolak ke gedung film di Kuningan. Gedung film di Kuningan akan merayakan May Day dalam beberapa kegiatan. 1, Partai Buruh akan memberikan Buruh Award. Partai Buruh akan memberikan Buruh Award. Ada 2 kategori, yaitu penganugerahan pahlawan buruh nasional. Penganugerahan pahlawan buruh nasional. Ada 4 orang yang sudah kami siapkan, akan kami berikan Partai Buruh bersama Organ Serikat Buruh. Kategori kedua adalah penganugerahan tokoh buruh Indonesia. Ada hampir kurang lebih 15 orang yang dianugerahkan Buruh Award dalam kategori tokoh buruh Indonesia yang akan diberikan oleh Partai Buruh di gedung film pada tanggal 1 Mei. Selain acara penganugerahan, di gedung film juga akan dilakukan kegiatan orasi tuntutan buruh. Ada 15 tuntutan buruh yang nanti akan disampaikan di perayaan May Day tanggal 14 Mei 2022 berikutnya, tanggal berikutnya. Selain orasi juga ada pentas seni yang terkait dengan perburuhan dan pemutaran film yang terkait dengan perjuangan kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, guru honorer, miskin kota, kerja rumah tangga, buruh migran, dan lain sebagainya. Akan ada pemutaran film. Nah, jadi ada penganugerahan pahlawan buruh nasional dan penganugerahan tokoh buruh Indonesia. Kemudian ada orasi tuntutan buruh, yaitu ada 15 tuntutan, dan ada pemutaran film yang terkait perjuangan kelas pekerja. Ada 3 film yang akan kita putar di Sinema Gedung Film. Melalui kesempatan ini kami mengundang kawan-kawan media untuk hadir meliput kegiatan May Day 1 Mei di Gedung Film setelah sebelumnya Partai Buruh dan Organ Serikat Buruh aksi di KPU dan Bundaran HI. Itu kegiatan pada tanggal May Day 1 Mei.